VOC atau Belanda yang menjajah Nusantara sebenarnya adalah anggota Freemason. Kalau kalian baca buku Sejarah Agama Manusia ini dan membaca sejarah tentang tarekat kebatinan Freemason yang dibahas di sini, kalian akan menyadari satu hal, bahwa dulu orang-orang Belanda yang menjajah Nusantara ternyata adalah orang-orang spiritual juga, anggota dari tarekat kebatinan Freemason, dan besar kemungkinan mereka semakin memperkaya spiritualitas mereka setelah mempelajari filsafat-filsafat Nusantara. Ini karena saat menjajah Nusantara, Belanda banyak mengangkut manuskrip-manuskrip kuno dari Jawa dan juga dari pulau-pulau lain. Rontal-rontal yang dulu dibuat oleh pujangga spiritual Nusantara banyak diangkut ke Belanda. Bahkan ada beberapa rontal sejarah yang tersisa justru dimusnahkan. Kita dibuat jauh dari warisan leluhur kita, sedangkan mereka mengangkuti sisanya dan mempelajarinya di Belanda sampai punya jurusan sarjana khusus untuk mempelajari keilmuan Nusantara sendiri. Freemason dari dulu sering dianggap sebagai organisasi konspirasi tempat para elit global berkumpul. Mereka ini adalah kelompok 1% yang konon katanya menguasai perekonomian dan perpolitikan dunia sampai sekarang. Sebenarnya, konsep elit global ini sudah ada sejak zaman kolonialisme atau zaman penjajahan. Dulu, anggota VOC yang datang ke Nusantara dan mendirikan koloni semuanya adalah anggota Freemason. Freemason sendiri bukanlah organisasi konspirasi, melainkan mereka sebenarnya adalah tarekat kebatinan, salah satu yang terbesar dan tertua yang ada di Eropa sana. Sama seperti tarekat-tarekat kebatinan yang ada di Jawa, mereka juga mempelajari beragam ilmu spiritual dan filsafat-filsafat kuno, yang kalau dipelajari bisa meningkatkan level kesadaran, bahkan bisa membuat manusia tercerahkan. Koloni-koloni Eropa sebenarnya adalah sebuah bisnis yang sangat besar. Bahkan saking besarnya, mereka sampai punya tentara sendiri dan bisa mendirikan negara baru di tanah jajahan. Untuk membangun bisnis diperlukan tingkat kesadaran yang sangat tinggi. Kemudian didorong oleh survival Eropa karena di benuanya sana minim sumber daya alam, mereka kemudian menjajah total tanah-tanah di Amerika dan di Timur Jauh supaya bisa mendapatkan suplai ekonomi, dan ini membuat mereka jadi penguasa dunia. Karena banyak kolonialis yang menjadi pendiri awal sistem kapitalisme global, itu adalah anggota Freemason, makanya organisasi ini kemudian kerap didiskreditkan sebagai organisasi penyebab konspirasi global. Padahal antara pelaku konspirasi dengan tarekat kebatinannya, ini adalah dua hal yang sangat jauh berbeda. Kalau kalian mau tahu sejarah Freemason dan juga sejarah agama-agama lainnya, baca sendiri di buku Sejarah Agama Manusia ini ya. Yang mau bukunya, cek out di keranjang kuning yang ada di sebelah kiri bawah video ini.